Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Semoga tetap sehat. Alhamdulillah hari ini sudah masuk hari kedua di mana kita akan belajar tentang materi PJOK sesuai jadwal. Hari ini jadwalnya adalah materi tematik dan materi PJOK. Jadi silahkan kalian simak penjelasan dari Pak Raja sebagai guru PJOK. Kemudian di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kemudian materinya akan Ibu share melalui Google Classroom. Jadi silahkan diperhatikan materinya melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Mudah-mudahan anakku semua di rumah sehat juga begitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kombinasi gerak. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak dulu membahas tentang kombinasi gerak. Apa sih sebenarnya gerak itu? Gerak itu adalah berpindahnya sesuatu benda dari tempat itu ke tempat yang lain. Jadi kalau ada orang bergerak cuma di tempatnya, bukan dikatakan gerak. Nanti kalau dia pindah dari tempat itu atau sama dengan orang berjalan atau berlari, itu termasuk gerak. Ya, termasuk gerak. Apalagi dalam permainan sepak bola, itu kan pasti ada waktunya berjalan, pasti ada waktunya berlari, bahkan melompat sambil menyundul bola atau menendang bola, ya. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai upaya untuk menjaga kesehatannya. Contohnya bermain sepak bola. Nah, permainan sepak bola itu adalah permainan yang dilakukan secara bersama atau berguru. Ya, jadi boleh juga dikatakan berkelompok, tetapi yang sangat dibutuhkan di dalam bermain bola itu adalah kerjasama dan kekompakan. Jadi dalam suatu tim itu harus memupuk atau menumbuhkan kerjasama yang baik dalam satu tim. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik sehubungan dengan olahraga permainan, maka perlu dijaga atau perlu dikombinasikan gerakannya. Sebelum bermain sepak bola perlu melakukan pemanasan dulu untuk menjaga jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain adalah termasuk ini permainan bola. Sepak bola maksudnya. Jadi contoh permainan sepak bola itu biasanya menggunakan bola besar atau bola standar. Nah, permainan sepak bola ini dilakukan di atas atau dimainkan di atas lapangan yang berbentuk persegi panjang. Ya, jadi dibagi dua tim. Jadi dalam satu tim itu terdiri dari 11. Jadi 10 orang bermain. Jadi satu pindah gawang itu jadi bagi dua kelompok, ya. Jadi bermain bola. Sepak bola itu merupakan permainan bola besar dan ada beberapa gerakan dasar dalam permainan sepak bola. Yang mana yang dikatakan permainan ini dasar permainan bola adalah cara menendang bola atau cara menahan bola. Jadi ada dua, ya, teknik dasarnya. Jangan sampai kalau bilang menggiring, melempar itu tidak termasuk teknik dasar bermain bola. Jadi ada dua. Itu Bapak ulangi lagi. Di dalam permainan bola ada dua teknik dasarnya. Yang pertama adalah menendang bola, kemudian yang kedua adalah menahan bola. Permainan sepak bola yang harus kamu ketahui sebelum mainkannya, gerak dasarnya dulu, yaitu yang Bapak bilang tadi. Ada beberapa langkah atau gerak yang dilakukan di dalam permainan bola. Yang pertama adalah lokomotor. Bapak bahas satu persatu, ya. Nah, yang mana itu gerak lokomotor? Dengarkan baik-baik. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Itu termasuk lokomotor. Ini pelan-pelan aja, ya. Jadi lokomotor itu adalah suatu yang gerakan yang dilakukan secara berpindah tempat. Ya, itu berjalan, berlari, dan melompat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah non lokomotor. Non lokomotor itu adalah suatu gerakan yang dilakukan tanpa bergerak. Contoh,
memutar lengan, ya, memutar pinggul, naik turun, ya, tanpa berpindah tempat ini ya. Jadi itu non lokomotor. Selama tidak berpindah tempat itu termasuk non lokomotor. Yang ketiga, gerak manipulatif. Apa itu yang gerakan manipulatif? Yaitu gerakan berjalan, berlari dan melompat sambil membawa bola, atau sambil menendang bola, atau sambil melempar bola. Itu berlaku dalam permainan sepak bola. Nah, itu adalah salah satu contoh gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh orang yang sedang bermain bola atau kalian sedang bermain bola. Nah, untuk menjaga supaya olahraga permainan sepak bola ini, maka kalian harus berlatih secara teratur dan secara sistematis. Oke, lanjut. Ringkas materi berikut, dengar baik-baik supaya lebih jelas. Kombinasi gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan dilakukan dengan cara berpindah tempat. Dalam permainan bola besar dapat ditemukan adanya gerak dasar lokomotor yang seperti yang Bapak tadi, seperti berjalan, berlari, melompat, dan kombinasi gerakan dasar lainnya. Ya. Berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa gerak lokomotor dalam permainan bola besar. Ya. Beserta kombinasinya. Jadi yang dikatakan gerak kombinasi di sini antara gerak jalan dirangkaikan dengan gerak berjalan, melompat atau berlari, itu namanya gerakan kombinasi. Jadi ada waktunya berlari, ada waktunya melempar, ada waktunya melompat. Nah, antara jalan, lari, lompat itu sekali berjalan, sekali bergerak, tapi 1, 2, 3 gerakan yang bisa dilakukan, namanya kombinasi. Jadi dia menyambung ya, dia menyambung. Yang pertama adalah satu gerak dasar berjalan. Jalan adalah gerakan berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik yang lain dengan cara meletakkan kaki atau menggunakan kaki secara bergantian, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Setiap hari kamu melakukan gerakan berjalan. Tentunya dari rumah ke sekolah ini kan berjalan kaki. Kadang-kadang juga kalau mau melambat pasti lari juga. Itu semuanya termasuk apa? Gerak lokomotor. Nah, gerak dasar berjalan merupakan gerakan yang paling mudah untuk dilakukan kan. Berjalan ini ada waktunya, itu tidak disengaja ya, apalagi kalau berjalan kemana saja kadang-kadang orang tidak sengaja, tapi itu termasuk gerak gerak lokomotor. Kadang Bapak suruh beli gula kah, beli apa ya, kalau berjalan itu tanpa disengaja itu, tapi itu bahagian daripada gerak lokomotor. Lanjut. Gerak dasar berjalan merupakan gerakan yang langkah kaki. Sudah jelas, biar anak kecil tahu juga, apalagi kamu kalau masih udah kan. Jadi orang berjalan itu pasti menggunakan kaki, kecuali kalau orang yang lumpuh, ya, orang yang tidak punya kaki. Nah, gitu. Jadi makanya sebelum berjalan, diperhatikan itu langkah-langkah berjalan di manakah, di jalan raya kan diperhatikan itu cara jalannya. Jangan sampai tempatnya orang lain mau ambil. Jadi kalau kita berjalan di jalan raya itu, kita selalu berada di sebelah kiri supaya di sebelah kanan ada tempat untuk berjalan orang. Tetapi gerak langkah kaki sebagai berikut utama. Gerak jalan dapat dilakukan berbagai arah ya, seperti berjalan ke depan, berjalan ke belakang, ke samping. Namanya berjalan ke berbagai arah. Jadi bisa berjalan ke belakang, ke samping dan lain sebagainya. Itu termasuk gerakan lokomotor. Kecuali tadi itu dia tidak berjalan. Nah, ingat itu lah. Jadi anak-anakku sekalian, kamu bisa membedakan antara jalan, gerak jalan, gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan manipulatif. Ya harus dibedakan itu ya. Jadi Bapak lagi-lagi sekali, karena waktunya ini dalam keadaan masih pandemi COVID ya. Tidak boleh terlalu lama, apalagi kita main di sini. Tidak boleh banyak main, tidak boleh lama-lama maksudnya. Jadi walaupun sedikit tapi ya padat namanya ya. Jadi tinggal kalian untuk bagaimana merangkaikan satu kata demi kata. Ya, Bapak ulangi lagi sekali. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Kapan dia dikatakan pindah tempat? Apabila dia melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Yang kedua adalah non lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contoh, memutar lengan, memutar pinggul, memutar lutut, dan lain sebagainya. Selama dia tidak pindah tempat, itulah namanya gerakan non lokomotor. Yang ketiga, namanya gerakan manipulatif.
Apa itu artinya manipulat? Adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat sambil membawa pundak, atau sambil melempar bola, atau kalau dalam permainan sepak bola sambil menendang bola. Sudah paham? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Itu yang Bapak harapannya. Mungkin ini aja, mudah-mudahan bisa bisa dipahami semuanya. Dipelajari apa yang Bapak bilang tadi, apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti di belakangnya nanti ada soalnya. Soalnya cuma 5 saja, tak usah banyak-banyak, apalagi dalam keadaan seperti begini. Kita sekarang kan tidak dilarang untuk mengumpul, makanya dikasih nomor tidak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan dijawab ya. Mungkin ini aja yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Bapak sudah memberikan sedikit materi atau penjelasannya, Bapak ingin memberikan suatu tugas, yaitu tugas PJOK. Ini cuma 5 nomor aja, tolong dijawab melalui materi tadi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan gerak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan kekuatan dan kesehatan melalui permainan bola besar. Yang ketiga adalah sebutkan 3 gerak yang sering dilakukan dalam permainan bola besar. Yang keempat adalah apa artinya gerakan non lokomotor? Berikan contohnya. Yang terakhir, apa juga artinya gerakan manipulatif, dan berikan contoh-contohnya sekurang-kurangnya 3. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.